Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur dan memuliakan Engkau. Dan kami juga mau bermohon kepadamu, dengarlah doa kami ini Bapa. Kami mengakui segala kelemahan kami yang selalu mempunyai salah terhadap-Mu. Kami mohon ampunilah dosa kami. Dan sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berilah tuntunan Roh Kudus bagi kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Dan biarlah kami dapat menerapkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Yesus menghapus air matamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiada hari tanpa kebaikan dan kasih yang ditebarkan. Demikianlah hidup yang dijalani Yesus. Mengajar, menolong, menghibur, dan membuat mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Sehingga tersebar dan tersiarlah kabar tentang Yesus yang membuat banyak orang berbondong-bondong datang mengikutinya. Baik yang memang percaya dan ada yang hanya ingin melihat mujizat selain murid-murid Yesus yang ada bersama-sama dengan Dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan kuasanya kepada kita bahwa Ia selalu melaksanakan yang baik untuk umat-Nya. Kekuasaan yang ditunjukkan Yesus kala itu adalah tanda bahwa Ia adalah anak Allah yang diturunkan ke dalam dunia ini sebagai penyelamat umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kuasa dan belas kasih Yesus yang membangkitkan anak janda Nain menunjukkan belas kasih Yesus kepada setiap orang, terlebih kepada orang yang sedang bersusah hati, yang membutuhkan penghiburan. Janda Nain yang sedang bersedih itu sesungguhnya tidak mengenal Yesus. Ia tidak memiliki pengenalan apa-apa yang tepat tentang Yesus. Ia tidak merespon saat bertemu Yesus. Ia tidak mengajukan permintaannya kepada Yesus. Tetapi kita dapat melihat bahwa Yesuslah yang datang dengan inisiatifnya sendiri untuk menghibur ibu janda itu dengan cara membangkitkan anaknya yang telah mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah memiliki pengenalan akan Yesus,
Seharusnya peristiwa ini lebih mendorong kita untuk tumbuh berakar sepenuhnya dan semakin percaya kepada Tuhan kita. Percaya bahwa belas kasih Tuhan tidak terbatas, maka sudah seharusnya lah kita semakin taat kepadanya dan berserah memberikan hidup kita hanya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus bertemu dengan rombongan pengangkut jenazah anak janda Nain telah meyakinkan kita bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu. Kita yang saat ini mengaku sebagai orang percaya dan melontarkan pernyataan mengapa Tuhan belum juga menjawab doa-doa saya adalah timbul dari pikiran kita yang sesungguhnya belum benar-benar memahami proses yang sedang dilakukan Tuhan terhadap hidup kita. Bila kita mau hidup beriman dan di dalam rancangan Tuhan, maka kita akan menerima proses yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Lama waktu yang ditetapkan Tuhan bagi kita tidak akan menjadi penghalang bagi kita, orang yang sungguh percaya, untuk tetap hidup taat kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan saja otoritas atau kuasa saja yang dimiliki Yesus, tetapi kepeduliannya terhadap kehidupan manusia telah ditunjukkannya melalui peristiwa penyembuhan ataupun mujizat yang dilakukannya. Kehadiran Yesus telah memberikan harapan yang baru bagi janda Nain itu. Ia yang awalnya bersedih mengeluarkan air mata duka cita, akhirnya diubahkan menjadi air mata sukacita oleh karena kehadiran Yesus. Perkataan Yesus, "Jangan menangis," telah menghapus air matanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus yang memberikan harapan dan sukacita bagi setiap orang itu menghadirkan pertanyaan besar pula bagi kita, yaitu apakah sebagai pengikut Yesus Kristus, kehadiran kita saat ini sudah menjadi perwujudan kasih, harapan, dan kebahagiaan orang yang kita jumpai? Dapatkah kehadiran kita senantiasa menjadikan orang merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya? Mari saudaraku, kita belajar terus firman Tuhan, agar kita benar-benar mengenal pribadi Yesus dan kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Kehadiran kita sebagai orang percaya sangat dibutuhkan untuk mendatangkan damai dan sukacita di lingkungan kita. Bila saat ini kita belum dapat menjalankan peran kita itu karena sedang mengalami pergumulan berat yang sampai meneteskan air mata, ingatlah akan kasih Yesus. Ia akan datang menolong tepat pada waktunya untuk menghapus air mata kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih kami panjatkan kepadamu yang telah menuntun kami, yang telah menyirami kami dengan firman-Mu. Sungguh luar biasa kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Engkau yang berkuasa, yang memiliki otoritas tertinggi, begitu mengasihi kami yang rendah ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib, selalu tepat waktu bagi orang yang Kau pandang layak menerimanya. Engkau akan menghapus air mata duka cita digantikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami semakin bertumbuh kepadamu. Pimpinlah kami selalu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, masa depan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala hormat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.